Saudara, sidang kasus pembunuhan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Wongso masih berjalan dengan menghadirkan sejumlah bukti dan saksi. Tim kuasa hukum Jessica bersikeras tidak ada bukti langsung yang mengaitkan kasus ini dengan kliennya, sementara keluarga Mirna berpendapat sebaliknya. Lalu bukti seperti apa yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus ini? Benarkah bukti langsung yang menunjukkan perbuatan terdakwa memang dibutuhkan? Sore ini sudah bersama kami pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Selamat petang, Mas Jamin. Selamat petang, Mbak. Dan juga sudah bergabung bersama kami psikolog dari Universitas Indonesia yang juga pernah dimintai pendapatnya oleh Polda Metro Jaya dalam kasus ini, yakni Sarlito Wirawan. Selamat petang, Pak Sarlito. Selamat sore, selamat sore. Saya ke Bang Jamin dulu. Ya. Pak Jamin, kalau kita lihat dari konteks hukum pidana yang harus dibuktikan adalah apa betul Mirna ini meninggal karena kopi bersianida dan siapa yang membubuhkan sianida ini? Apakah betul Jessica? Selama persidangan ini, apakah sudah bisa ada bukti yang mengerucut ke pembuktian ini? Ya, kalau kita ikutin ya, mulai dari pertama kesaksian para saksi yang dihadirkan di persidangan, belum ada satupun saksi yang benar-benar melihat sendiri, mengalami sendiri, dan mendengarkan bahwasannya ada sianida yang dimasukkan dalam fik itu ya, artinya Vietnam kopi itu. Nah, karena tidak ada dimasukkan secara langsung dilihat oleh saksi, maka perlu nanti dihadirkan beberapa saksi-saksi ahli dan surat. Nah, pertanyaannya, dalam dakwaan jaksa menyebutkan matinya si Mirna adalah disebabkan oleh sianida yang dimasukkan oleh Jessica melalui sedotan. Tetapi kemarin sudah dikatakan mana bukti sedotannya? Ternyata sedotannya itu tidak dimunculkan atau mungkin tidak ada atau hilang. Nah, kalau sampai sedotan yang di dalam dakwaan yang dikatakan dimasukkan melalui sedotan hilang, ini akan memperlemahkan situasi daripada jaksa sendiri, satu. Yang kedua adalah kalau berangkat lebih banyak saksi ahli, tentu hakim untuk merangkaikan antara keterangan saksi, surat, dan petunjuk, dan keterangan ahli agak sulit. Kenapa? Karena dalam hukum pidana, petunjuk tidak boleh diambil dari keterangan ahli. Yang boleh adalah petunjuk diambil dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian agak sulit untuk bisa meyakinkan hakim dengan lebih banyak keterangan ahli daripada lebih banyak keterangan daripada saksi atau surat dan keterangan terdakwa. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya katakan, bahwasannya kalaulah bisa ditunjukkan gambar ataupun ditunjukkan CCTV yang benar-benar ada menyerupai suatu serbuk yang disebut sianida ataupun cairan yang memang dibawa ke dalam ruangan tersebut atau tempat duduk tersebut, dan kita lihat atau saksi yang begitu ramainya di situ, masa sih tidak ada orang yang bisa dimintakan untuk melihat dan mintai keterangan sehubungan dengan kasus tersebut. Saya kira kalau seorang Jessica atau seorang pembunuh yang berencana lah kita katakan, dengan keramaian seperti itu harus mempunyai mental yang cukup kuat. Nah, jadi jaksa sebenarnya yang penting baginya adalah bagaimana bisa mendapatkan bukti kalau Jessica pernah mendapatkan atau membeli sianida, Jessica pernah membawa sianida di dan kantong juga atau di mananya. itu di kopi Ya, dan dari dia Mirna membubuhkan Salihin. itu melalui sedotannya mana, atau dia bisa ada orang yang melihat dia meletakkan kita tersebut. akan trace ini, kita akan bongkar satu-satu. Ya. Saya akan ke keterangan ahli dulu karena Pak Sarlito juga pernah dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya. Nah, Pak Sarlito, dalam keterangan yang pernah diberikan kepada Polda Metro Jaya, apakah sudah kuat kalau dilihat dari keterangan ahli dalam hal psikologis bahwa memang Jessica lah yang melakukan pembunuhan ini? Itu tidak bisa dilakukan oleh keterangan ahli seperti saya, gitu. Jadi yang diminta daripada saya itu adalah apakah perilaku yang saya lihat di dalam CCTV itu, ya, di mana kemudian Jessica itu menutupi dengan tas paper bag ya, dalam paper bag itu, apa yang terjadi di dalamnya itu memang ada terlihat gerakan-gerakan, tapi apakah dia itu mengisikan sebuah cairan yang apa dan apa, ya nggak bisa seorang psikolog dong, harus
dari saksi Kalau yang lain dari gitu, sisi saksi ahli yang psikologinya, lain. Pak Sarlito melihatnya apa yang dilihat dari gerak-gerik Jessica dalam CCTV itu, apa yang bisa dijelaskan? Nah, gerak-gerik itu memang bisa dikatakan bahwa itu bukan gerak-gerik orang biasa gitu. Oke. Dalam Di artian? mana Jessica melihat survei dulu, dia survei dulu kan gitu, keliling-keliling dulu, lihat-lihat CCTV-nya di mana kameranya gitu, matanya ke atas dan sebagainya. Nah, kemudian dia duduk di situ, kemudian dia memesan, kemudian dia itu suatu hal yang bisa merupakan indikasi. Tetapi kalau memang yang mau dicari itu adalah saksi yang betul-betul memasukkan sebuah cairannya cyanida, ya mungkin nggak ketemu. Cuma apakah pengadilan itu memutuskan harus seperti itu? Tidak semua kejadian itu kriminal itu bisa ada saksinya. Kalau ada perkosaan, pembunuhan ya nggak ada saksinya, tapi bisa tertangkap juga kan. Oke. Selain melihat Jessica yang sempat survei lokasi Cafe Olivier itu, apakah ada gerak-gerik yang mencurigakan lagi dari pantauan Pak Sarlito? Mencurigakan itu kan urusnya polisi, tapi yang saya sampaikan adalah gerak-geriknya itu udah biasa. Oke, tidak biasa. Kalau orang ya? pergi ke kafe mau ya tidak biasa, tidak lazim gitu. Oke, tadi salah satunya Pak Jamin. Saya melihat begini, kalau gerak-gerik memang ahli di bidang gerak-gerik hanya menerangkan tentang keadaan seseorang yang tidak biasa dalam suatu ruangan yang diyakini bahwasanya dia melakukan suatu gerakan berbahaya atau gerakan yang seakan-akan menaruh suatu benda ke dalam suatu. Nah, pertanyaannya adalah dalam hukum pidana tidak ada yang bisa dikatakan suatu kepastian kalau hanya didasarkan kepada dicurigai. Kecurigaan itu harus ada kaitannya dengan bukti lain. Oke, jadi kalau kita lihat di KUHP yang wajib untuk sebagai alat bukti yang bisa disidangkan ada 5, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Ya, dalam kasus ini yang masih lemah artinya petunjuknya. Ya, petunjuk itu adalah kewenangan daripada hakim. Diambil dari mana bukti petunjuk? Diambil dari keterangan terdakwa, diambil saksi dan surat. Yang mana saksi, keterangan terdakwa dan surat itu memiliki keterkaitan antara satu dengan lain. Di mana dalam memutuskan tersebut, hakim harus memiliki arif dan bijaksana dan memiliki hati nurani. Misalnya tadi sedotan yang hilang, sementara di dakwaan jaksa disebutkan bahwa sedotan ini digunakan untuk memasukkan cyanida. Ini memperlemah atau justru bisa menggugurkan? Justru kalau sedotan yang hilang itu kan barang bukti, itu barang bukti. Nah, barang bukti yang hilang yang nantinya akan yang didakwakan dalam dakwaan harusnya kan melemahkan. Kalau sampai jaksa melakukan dakwaan bahwasanya cyanida dimasukkan melalui sedotan, harusnya dari awal dia sudah yakin sedotannya ada, di dalam sedotan tersebut ada sidik jari daripada Jessica. Nah, ini baru bisa dinyatakan. Dan dalam sedotan itu ada terindikasi tinggal setitik atau segelintir cyanida. Jadi satu, sedotan memiliki cyanida, sedotan memiliki sidik jari Jessica, sedotan disitulah digunakan untuk memasukkan cyanida. Nah, itu baru memberi keyakinan kepada hakim dalam hukum pidana. Jadi tidak bisa didasarkan kepada satu tambahan ahli. Ahli bilang ada gerak-gerik. Oh, benar ada gerak-gerik. Yang kedua, oh di dalam gerak-gerik itu ternyata dinyatakan dia memasukkan sedotan yang berisi cyanida dan ada sidik jarinya. Nah, itu baru benar-benar mantap. Jadi keterangan ahli semestinya untuk menunjang alat bukti utama ya. Dalam hal ini yang menunjukkan bahwa Jessica lah yang menaruh cyanida di dalam kopi Mirna. Jadi keterangan ahli tadi Pak Sarlito mengatakan benar ada keanehan. Tetapi karena itu tidak bisa menyatakan orang itu telah memasukkan cyanida atau benda tertentu ke dalam gelas tersebut. Kalau dari yang dimintakan kepada Pak Sarlito selain tadi CCTV di Cafe Olivier, apalagi yang diperlihatkan Pak Sarlito dan apalagi yang bisa ditangkap dari gerak-gerik Jessica? Ya, yang diperlukan pada saya itu selain yang di TV itu beberapa hasil investigasi dari polisi tentang selama dia di Australia itu Jessica itu ada beberapa catatan kriminal gitu. Latar belakangnya dan hasil tes gitu. Kemudian ditanyakan kepribadiannya seperti apa. Dan
selain psikologi juga banyak ahli lain loh, ahli Ya, racun, betul. ada ahli macam-macam lah. Ya. Oke, soal tadi misalnya latar belakang kepribadian dari Jessica. Sebelumnya ayah dari Mirna maksud kami mengatakan bahwa ada dugaan ada 2 kepribadian dalam diri Jessica. Ini diamati juga atau tidak Pak pada saat penyidikan kemarin? Kalau 2 kepribadian tidak, itu satu diagnosa yang tertentu dan saya kira bukan 2 kepribadian itu. Oke, nah soal tadi keterangan ahli sudah diperoleh dan juga terus dikumpulkan ya, tidak hanya ahli dari bidang psikologi tapi juga ada toksikologi dan sebagainya. Nah tapi saat ini berarti apa yang melemahkan dakwaan jaksa, potensi dakwaan jaksa ini dilemahkan dan jadi celah untuk tim kuasa hukum dari Jessica? Begini, ahli itu yang dihadirkan pertama ada ahli untuk membuktikan bahwasanya kematian Jessica disebabkan oleh cyanida. Nah, itu ahli sudah menyebutkan bahwasanya di dalam ususnya itu terdapat kelebihan yang di luar normal. Terdapat cyanida itu yang menyebabkan korosi terhadap dirinya. Itu bukti forensik yang didapatkan dari rumah sakit di Menteng itu. Lalu ini kita setuju, sudah ada ahlinya. Tetapi kedua adalah apakah cyanida itu siapa yang masukkan, kapan bekerjanya alat tersebut, berapa lama alat tersebut bekerja, pada posisi apa orang tersebut ada sudah sampai alat itu bekerja. Nah, itu perlu ahli lagi. Pasti nanti akan dihadirkan bekerjanya suatu alat itu kapan dan seberapa kuat bekerja untuk membunuh orang itu. Tapi ternyata yang perlu disaksikan dalam hukum pidana supaya hakim bisa mengaitkan antara keterangan satu, keterangan yang lain, beserta dukungan ahli dan surat-surat, mempunyai keyakinan bahwasannya benarlah pelakunya adalah Jessica. Nah, dakwaan itu harus dibuktikan seperti itu. Tetapi kalau dakwaan yang menyatakan alat bukti yang digunakan untuk membunuh orang, ternyata alat bukti itu sendiri tidak pernah dihadirkan, percumalah semua tadi ahli-ahli tersebut begitu. Jadi yang harus sebenarnya yang bisa dibuktikan oleh jaksa adalah pertama, cyanida dapat dari mana, dibawa dengan menggunakan apa, dan dia yang memasukkan tersebut. Kedua, alat apa yang digunakan untuk memasukkan tersebut. Baru bekerjanya alat itu yang menyampaikan kematian, itu ahli tadi sudah menyebutkan ada. Jadi sebenarnya langkahnya seperti itu. Inilah yang sedang kita kumpulkan jaksa untuk ahli-ahli dan untuk saksi-saksi. Saya kira kalau saksinya cuma hanya beberapa yang kemarin dan sudah selesai, kelihatannya masih agak belum kuat. lemah kalau saya bilang. Oke, kita yang nanti juga akan dihadirkan adalah ahli. Nah, Pak Sarlito dari yang kemarin diamati, dari yang Pak Sarlito lihat pada saat penyidikan di Polda Metro Jaya, apakah dilihat betul menit-menit dari mulai Jessica datang sampai ke setelah Mirna meninggal dunia? Apakah ada perbedaan gestur Jessica atau ekspresi wajah di sana? Yang jelas itu Jessica itu menguasai ya. Jadi si kopi itu ada di dalam kekuasaan Jessica itu 1 jam kira-kira. Sebelumnya kan dibuat oleh pelayan itu, kemudian diantarkan ke mejanya dia. Nah itu 1 jam di tangan dia sampai tewasnya Mirna, itu aja. Dan tengah-tengah itulah kejadian dia meracik-racik itu ya. Setelah Mirna jatuh, dilihat Jessica berada sekitar 1 meter dari meja itu hanya mengamati diam saja. Bisakah ini digambarkan apa yang bisa tersirat dari ekspresi Jessica, juga dari tingkah laku Jessica di sana? Iya, jadi memang dari secara teori itu kalau seorang pelaku itu ketika sudah melakukan tindakannya itu biasanya dia menghindar dulu, baru nanti dia mendekat setelah beberapa saat kemudian. Itu biasanya dalam kejadian-kejadian pembunuhan begitu. Jadi pelaku itu menghilang dulu, kemudian datang lagi untuk membantu pura-puranya begitu. Nah kalau dari gerak-gerik ini apakah ada keanehan yang mengarah ke sana Pak Sarlito, atau sebenarnya ini hanya reaksi panik dari Jessica saja? Nah itu yang saya tidak bisa jawab karena itu kan saya tidak memeriksa langsung dengan Jessica-nya, jadi cuma lihat dari gambar. Kalau itu interpretasi dari saya gitu, dan interpretasi dari teman-teman psikologi yang lain juga.
Oke, interpretasi itu dilihat dari CCTV tadi. Nah, permasalahannya sekarang yang masih harus disusun konstruksi hukumnya oleh hakim adalah mengaitkan bukti-bukti alat bukti yang ada. Jadi, Pak Jamin, kalau kita susun, apa saja yang masih harus segera dilengkapi? Kalau Ayah Mirna sebelumnya mengatakan punya bukti mahkotanya, ada CCTV, ada surat di sana. Begini, mengenai CCTV, kalau kita menurut ketentuan KUHP, alat-alat bukti itu CCTV bukan alat bukti. Oke. Ya, CCTV merupakan alat bukti kalau ada ahli yang menerangkan tentang CCTV tersebut. Oke. Dan itu bisa menjadi bukti bagi hakim memberi keyakinan saja. Tetapi keyakinan hakim. Karena untuk membuktikan orang bersalah harus memiliki 2 alat bukti plus 1 keyakinan. Meskipun kalau CCTV itu memperlihatkan misalnya Jessica membubuhkan sesuatu, itu bisa jadi satu bukti kuat atau masih harus dikuatkan lagi? Itu bukti keyakinan. Oke, itu keyakinan. Bahwasanya hakim setelah melihat bukti itu di persidangan, barang bukti namanya, hakim yakin bahwasanya dia. Tetapi dari CCTV tersebut tidak bisa hanya cuma CCTV saja. Oke. Harus ada saksi lain yang mengaitkan antara perbuatan dikaitkan dengan CCTV. Oke. Jadi saling bersesuaian. Oke. Jadi kalau tidak ada saling bersesuaian, CCTV nggak bisa jadi. Itu bukan alat bukti yang sah di Kita dalam akan persidangan. tunggu kesesuaian antara alat bukti yang akan dihadirkan ke persidangan dan kita berharap ada keadilan dari selesainya kasus ini nanti. Terima Baik. kasih Pak Jamin Ginting, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan. Terima Sama-sama, kasih Mbak. juga Pak Sarlito Wirawan, psikolog dari Universitas Indonesia telah bergabung bersama